Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kali ini mengenai uji statistika non-parametrik kasus data lebih dari 2 sampel berhubungan. Kita sering menemukan suatu permasalahan yang mengharuskan kita membedakan lebih dari 2 sampel yang akan diuji secara statistik. Dalam hal ini uji statistik parametrik. Suatu prosedur untuk menguji permasalahan ini dapat digunakan uji Friedman. Namun, uji parametrik ini memerlukan asumsi-asumsi tertentu. Bila kita tidak dapat membuat alat asumsi-asumsi yang dituntut dalam uji parametrik tersebut, kita dianjurkan untuk menggunakan uji non-parametrik yang akan dibicarakan sebagai berikut. Analisis varians dua arah berdasarkan peringkat Friedman. Uji ini digunakan apabila kita ingin melihat apakah perlakuan pada suatu objek menghasilkan terjadinya penyebaran hasil atau cenderung mengelompok pada suatu tempat tertentu. Dalam uji ini, untuk memudahkan analisis, kita harus membuat tabel rancangan umum seperti berikut. Jadi ada tabelnya, kita lihat untuk analisis varians dua arah berdasarkan peringkat Friedman ya. Di sini ada ada kolom, ada baris ya. Kolomnya itu memperlihatkan perlakuan. Jadi perlakuannya ada 1, 2, 3 sampai K. Sedangkan di barisnya ada blok 1, 2, 3 sampai B ya. Jadi di sel 1 ini ya ada X11. X11 ini berarti blok 1 perlakuan 1 atau X12 itu artinya blok 1 perlakuan 2. X13 perlakuan blok 1 perlakuan 3 ya, dan seterusnya sampai XBK. Adapun asumsi-asumsi dalam analisis ini, yang pertama itu data terdiri dari B buah sampel yang berukuran K yang saling bebas. Jadi B buah sampel itu ya, sampelnya sebanyak B. Yang kedua variabelnya continue ya, dia continue. Yang ketiga tidak ada interaksi antara blok-blok dan perlakuan ya, blok-blok atau sel-sel tadi tidak ada interaksi. Yang keempat, nilai-nilai pengamatan dalam tiap-tiap blok diperingkat menurut besarnya ya. Rumusnya C kuadrat R sama dengan 12 per B kali K dikali K ditambah 1, sigma I sama dengan 1 sampai K, R I kuadrat dikurang 3B dikali K plus 1. Keputusannya tolak H0 bila CR kuadrat atau C kuadrat hitung ya, lebih besar daripada C kuadrat R tabel ya, alpha dB di mana dB sama dengan K minus 1. Untuk nilai B dan K kecil, gunakan tabel A15 buku Daniel ya. Tolak H0 bila C kuadrat R lebih besar daripada C kuadrat tabel ya, sama dB K minus 1. Untuk nilai B dan K yang tidak ada dalam tabel A15 bisa gunakan tabel A12 buku Daniel ya. Sama dB sama dengan K min 1. Koreksi untuk angka yang sama. Bila kita mendapatkan angka yang sama dalam satu blok, maka kita dianjurkan untuk melakukan koreksi dengan cara membagi C kuadrat R dengan nilai X, di mana X adalah X sama dengan 1 min sigma I sama dengan 1 sampai B TI dibagi BK dikali K kuadrat min 1, di mana TI sama dengan T kecil pangkat 3 min sigma TI ya. T-nya itu ada T kecil, ada T besar, di mana T kecil ya, banyaknya nilai yang sama untuk suatu peringkat dalam blok ke I. Hipotesisnya H0 populasi dalam satu blok identik HA atau H1-nya minimal salah satu perlakuan cenderung menghasilkan nilai-nilai lebih besar dibanding
sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain ya. Jadi ini hipotesisnya H0 dan HA. Adapun prosedur analisisnya, yang pertama, memberikan peringkat atas hasil pengamatan berdasarkan masing-masing blok dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita kasih peringkat atau ranking ya dari hasil pengamatan berdasarkan masing-masing blok, ya, masing-masing blok dari yang terkecil sampai yang terbesar. Prosedur kedua, menentukan jumlah peringkat pada masing-masing kolom dan disebut RJ. Jadi memberi peringkat pada masing-masing kolom. Sekarang kita lihat contohnya ya, misalnya suatu studi dilakukan untuk melihat tingkat perbedaan produktivitas pendapatan petani peserta transmigrasi di Sumatera Selatan pada masing-masing lahan yang diberikan. Petani transmigran ini menggarap masing-masing lahan pekarangan LU1 dan LU2. Data hasil studi dari 8 sampel yang diambil adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel tingkat pendapatan petani peserta transmigrasi di Sumatera Selatan per tahun ya, dalam rupiah. Ya. Sampel 1 sampai 8, jadi ada 8 sampel petani peserta transmigrasi. Kemudian ada 3 jenis lahan pekarangan, LU1 ya dan LU2 ya. Jadi lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Nah, jadi di sini ditunjukkan pendapatan, misalnya untuk lahan pekarangan sampel 1 itu pendapatannya 3,5, LU1-nya 5,9, LU2 13,9 dan seterusnya sampai sampel ke-8. Dari data di atas dapatkah kita menyimpulkan bahwa adanya perbedaan tingkat produktivitas pendapatan pada masing-masing lahan ya. Gunakan alfa 0,05 atau 5%. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Jadi sebelum kita jawab, langkah pertama itu kita membuat hipotesis ya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya, HA atau H1. H0-nya, ketiga lahan memiliki produktivitas pendapatan yang sama, sedangkan HA-nya minimal salah satu lahan memberikan nilai yang berbeda dengan lahan yang lain. Bila kita gunakan data hasil pengamatan dengan memberikan daftar peringkat ya, kita simbolkan dengan P besar, maka akan diperoleh ya, bisa dilihat di tabel di sini. Jadi di peringkat ya, di peringkat sampel 1 kita peringkat pekarangan LU1 dan LU2 ya. Ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang lihat sampel 1. Pekarangan itu 3,5 juta ya, kita anggap saja 3,5 juta, LU1 5,9 juta, LU2 13,9 juta. Yang paling kecil itu pendapatan dari pekarangan ya. Jadi kita kasih peringkat 1. Kemudian LU1 5,9 kita beri peringkat 2 dan LU2 paling besar kita beri peringkat 3. Untuk sampel 2 bisa dilihat ya, pekarangannya pendapatan 3,7 juta, lahan 1 8,1 juta, lahan 2 12,6 juta. Yang paling kecil itu pekarangan. Jadi pekarangan kita beri peringkat 1. Kemudian lahan 1 ya, LU1 itu 8,1 juta, kita beri peringkat 2 dan LU2 12,6 kita beri peringkat 3. Oke. Kemudian sampel 3, 4 sampai 8 ya, kita peringkatkan per baris ya. Jadi sesama sampel tapi beda jenis pekarangan, jenis lahannya maksudnya. Oke, kemudian sudah dapat rankingnya kita jumlahkan per kolom ya. Jadi pekarangan sama pekarangan, LU1 sama LU1, LU2 sama LU2. Pekarangan kita jumlahkan sampel 1 peringkat 1, sampel 2 peringkat 1, sampel 3 peringkat 1 sampai sampel 8 peringkat 1. Kita jumlahkan jadi R1 sama dengan 8. Untuk LU1 ya,
sampel 1 2 peringkat 2, sampel 2 peringkat 2, sampel 3 peringkat 2,5 ya. 2,5 ini jika nilainya sama ya. Jika nilainya sama. Jadi peringkat 2 dan peringkat 3. Jadi 2 ditambah 3 5, 5 bagi 2 2,5 dan seterusnya. Jadi dapatlah R2 itu sama dengan 19. Kemudian LU2 juga dapat R3 sama dengan 21. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus C kuadrat R sama dengan 12 per BK dikali K ditambah 1 kali sigma I sama dengan 1 sampai K R kuadrat I dikurang 3B ya dikali K plus 1. Ya, jadi nilai C kuadrat R sama dengan 12 per nilai B-nya 8. B itu nilai jumlah sampelnya. K itu jenis lahannya ada 3 kan tadi pekarangan, LU1 dan LU2. Dikali K ditambah 1. K-nya 3 ditambah 1. Dikali ya RI kuadrat. R1 tambah R2 tambah R3 dikuadratkan ya. Jadi salah. R1 kuadrat, R2 kuadrat ditambah R3 kuadrat ya. Jadi R1-nya 8 kuadrat, R2-nya 19 kuadrat, R3-nya 21 kuadrat dikurang 3 dikali B. B tadi jumlah sampel ada 8 dikali K plus 1 ya. Hasilnya 12,25. Karena kita ada 4 angka sama ya, maka faktor koreksinya ya X sama dengan 1 min sigma I sama dengan 1 sampai B TI bagi BK dikali K kuadrat min 1, dimana T besar I sama dengan T pangkat 3 min sigma TI sama dengan ya 2 pangkat 3 min 2 sama dengan 6. Jadi di sini ada 2 blok ya atau 2 kolom yang memiliki peringkat yang sama. Jadi T-nya ada 2 ya. Kita hitung TI dan T2I. T2I-nya sama dengan 2 pangkat 3 min 2 sama dengan 6 ya. Jadi T besar I sama dengan 12. 12 itu 6 ditambah 6. Sehingga X sama dengan 1 min 12 per 192 sama dengan 0,9375 ya. Jadi C kuadrat R sama dengan 12,25 yang kita hitung tadi dibagi 0,9375 sama dengan 13,07 ya. C kuadrat R tabel ya dengan alfa 5% sama dengan 6,25. Sehingga keputusannya tolak H0 artinya ada perbedaan dalam hal produktivitas pendapatan dari masing-masing lahan yang dimiliki transmigran. Oke, selanjutnya analisis kedua dari untuk uji statistik non parametrik lebih dari 2 sampel yang berhubungan ya. Ada B, prosedur perbandingan berganda untuk digunakan setelah uji Friedman ya. Apabila pengujian dengan uji statistik analisis varians 2 arah berdasarkan peringkat Friedman menyimpulkan tolak H0, ini berarti tidak semua populasi asal sampel atau akibat-akibat perlakuan sama. Namun, dari kesimpulan ini kita belum mendapatkan kekhususan tentang apa dengan apa yang berbeda atau antara perlakuan yang mana berbeda. Untuk mengetahui perlakuan yang mana dengan saja yang berbeda, maka prosedur yang dapat dilakukan adalah prosedur perbandingan berganda untuk digunakan sesudah uji Friedman. Rumusnya Z kuadrat ya sama dengan akar BK dikali K tambah 1 dibagi 6. Nilai Z dapat dilihat dari tabel A2 buku Walpole, yaitu hasil dari alfa per K dikali K min 1. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai mutlak dari jumlah-jumlah peringkat yang dibandingkan, yaitu RJ dikurang RJ ya. Kita akan mengambil kesimpulan bahwa
Dua perlakuan berbeda atau tolak H0. Ya. Bila nilai mutlak Rj dikurang Rj lebih besar sama dengan Z dikali akar BK dikali K tambah 1 dibagi 6. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Bila kita ingin melihat perlakuan-perlakuan yang mana yang berbeda, kita ambil contoh soal pada uji sebelum ini. Ya, jadi yang perbedaan pendapatan 3 jenis lahan tadi pekarangan LU1 dan LU2. Ya, dari uji tersebut diketahui K sama dengan 3. Ya, K itu tadi jenis pekarangannya, ya ada pekarangan, jenis lahannya. Pertama pekarangan LU1 dan LU2. B sama dengan 8. B itu jumlah sampel dan alfa sama dengan 0,05 ya. Kita cari dulu Z tabelnya ya. Z sama dengan alfa per K dikali K min 1 ya. Alfanya 0,05, K-nya 3 ya, sama dengan 0,05 dibagi 6 ya. 3 dikali 3 min 1, 3 kali 2 6 ya. Jadi 0,05 dibagi 6 sama dengan 0,0083 ya. Dari situ kita lihat di tabel ya. Z 0,0083 sama dengan 2,395 ya. Jadi 2,395 itu dilihat di tabel ya. Kemudian kita hitung ya. Z akar dari BK kali K plus 1 dibagi 6 ya. Z-nya 2,395 dikali akar ya, B-nya 8 ya, dikali K, K-nya 3 ya, dikali K plus 1, 3 ditambah 1 dibagi 6 itu hasilnya 9,58. Bisa kalian hitung ya benar atau tidak. Dari data diperoleh R1 sama dengan 8 tadi yang jumlah ranking kolom 1 untuk pekarangan, R2 19 untuk LU1, R3 21 untuk LU3 ya. R1 dikurang R2 mutlak ya, jadi 8 dikurang 19 sama dengan 11 ya. Kemudian R1 dikurang R3, 8 kurang 21 sama dengan 13. R2 dikurang R3 sama dengan 19 dikurang 21 sama dengan 2. Jadi dari hasil perhitungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa produktivitas pendapatan dari lahan pekarangan berbeda dengan LU1, produktivitas pendapatan dari lahan pekarangan berbeda dengan LU2, namun produktivitas pendapatan dari LU2 tidak berbeda dengan LU1 ya. Jadi kita bandingkan RJ mutlak lebih besar dari sama dengan Z dikali akar BK kali BK plus 1 plus bagi 6 itu tolak H0. Oke, sekali lagi Ibu jelaskan ya di sini. Misalnya R1 dikurang R2 mutlak ya. R1 itu peringkat untuk pekarangan itu 8, R2 itu peringkat untuk LU1 19, jadi 8 kurang 19 itu 11 nilai mutlaknya ya. Kemudian 11 ini dibandingkan dengan 9,58 ya. Jadi benar bahwa 11 lebih besar sama dengan 9,58, artinya keputusannya tolak H0 ya. Kalau tolak H0 berarti ada perbedaan ya. Interpretasinya ada perbedaan produktivitas pendapat dari lahan pekarangan dengan lahan 1 atau LU1 ya. Kemudian R1 dikurang R3 ya, kita bandingkan pekarangan dengan LU2. 8 dikurang 21 itu hasilnya 13. 13 itu benar lebih besar sama dengan 9,58, maka tolak H0 ya. Tolak H0 berarti ada perbedaan produktivitas pendapatan antara pekarangan dengan LU2 ya. Kemudian selisih mutlak antara R2 dan R3 ya, antara LU1 dan LU2 itu 19 kurang 21 ya, sama dengan 2. 2 itu lebih kecil dari 9,58 ya, berarti terima H0. Interpretasinya tidak ada perbedaan produktivitas pendapatan antara LU2 dan LU1.
Kemudian yang ketiga ada uji Cochrane untuk pengamatan-pengamatan yang berhubungan. Pada suatu keadaan, apabila suatu penelitian hanya memungkinkan mendapatkan dua kategori atau hasil, yaitu berhasil, ya, sukses, dan tidak berhasil, ya, atau tidak sukses, atas reaksi terhadap bentuk-bentuk perlakuan yang diberikan, maka metode ini cocok untuk digunakan. Uji ini hanya menggunakan dua nilai, yaitu 1 dan 0. Nilai 1 diberikan pada reaksi yang sukses terhadap perlakuan yang diberikan dan 0 untuk sebaliknya. Ya. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk uji Cochrane yaitu pertama, data merupakan reaksi-reaksi dari R buah blok, ya, R buah blok terhadap C buah perlakuan yang diterapkan secara independen. Reaksi diberikan nilai 1 untuk yang sukses dan 0 untuk yang tidak sukses. Analisis berpedoman pada tabel kontingensi sebagai berikut. Kita lihat tabelnya. Ini ada tabel kontingensi untuk data pada uji Q Cochrane. Ya. Di sini ada sampelnya 1 sampai R, ya. Kemudian ada perlakuannya 1, 2, 3 sampai C, ya. Jadi ada R sampel dan perlakuannya C, ya, C1, C2, C3 sampai C. Keempat, ya, asumsi keempat, blok-blok merupakan hasil pemilihan secara acak dari populasi blok yang memungkinkan terpilih. 5. Hilangkan baris yang hanya memuat nilai 1 atau 0 saja. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji Cochrane, ya, H0-nya, semua perlakuan menghasilkan efek yang sama. Ya, jadi semua perlakuan C1, C2 yaitu menghasilkan efek yang sama. HA-nya, tidak semua perlakuan memberikan efek yang sama, ya. Statistik ujinya Q sama dengan C dikali C min 1 sigma I sama dengan 1 pangkat sampai C I kuadrat dikurang C kurang 1 dikali N kuadrat dibagi C kali N dikurang sigma I sama dengan 1 sampai RI kuadrat, ya, dimana Q itu statistik uji Friedman, C jumlah perlakuan, C1 total kuadrat kolom ke J, N total dari baris atau kolom, RI kuadrat total kuadrat baris ke I, ya. Untuk kaidah keputusannya, jika R dikali C lebih besar sama dengan 24, K lebih besar sama dengan 4, maka tolak H0, ya. Jika Q lebih besar dari C kuadrat DB alpha, ya. Tolak H0 tadi berarti terima HA, ya. Artinya tidak semua perlakuan memberikan efek yang sama. Sekarang kita lihat contoh uji Cochrane. Suatu studi dilakukan di suatu desa yang telah berhasil dalam kegiatan pembangunan pertaniannya. Studi ini ingin melihat tanggapan para petani tentang beberapa jenis media penyuluhan pertanian yang telah diterapkan selama ini. Bila dari hasil studi ini diperoleh data sebagai berikut, ya, ada tabel, ini data hasil penelitian, ya. Tabel data studi tanggapan petani terhadap media penyuluhan, ya. Petaninya atau jumlah sampelnya ada 10 orang. Medianya ada 4 jenis. Yang pertama itu melalui PPL penyuluh lapangan, ya. Kemudian yang kedua ada radio, yang ketiga ada TV, kemudian yang keempat ada koran. Dari hasil studi ini, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat adanya perbedaan tanggapan petani terhadap media penyuluhan pertanian yang ada dengan alfa 5%. Sekarang mari kita lihat pembahasannya, ya.
Kita buat dulu hipotesisnya, ini langkah awal ya setiap uji. H0 itu semua media menghasilkan tanggapan yang sama. HA atau H1 tidak semua media menghasilkan tanggapan yang sama. Alpha 5% atau 0,05 ya, kita lihat di sini ada tabelnya. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan tadi 1 yang untuk yang kolom pertama PPL 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu ada 6. Untuk radio kita jumlahkan juga ke bawah itu ada 8, TV 5, koran 3 ya. Ini totalnya kita totalkan per baris, kemudian kita totalkan juga per kolom ya. Jadi N besarnya ya itu sebesar 22. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi, Q sama dengan C dikali C min 1 ya, dan seterusnya tadi. Kemudian masukkan rumus ya. C kecilnya itu 4 ya. C tadi 4 perlakuan, ada 4 media dikali 4 min 1 ya, dikali sigma C kuadrat I ya, C kuadrat I, C besar ya, rankingnya ya, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang C kecil dikurang 1, 4 dikurang 1 dikali N total itu sebesar 22 kuadratkan, dibagi C kecil 4 dikali N besar 22 dikurang sigma RI kuadrat ya, RI kuadrat 3 kuadrat tambah 3 kuadrat ya, tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, tambah 2 kuadrat dan seterusnya. Q sama dengan 4,5882. C dikali R sama dengan 4 dikali 10 ya, R-nya 10 sama dengan 40. Jadi karena lebih besar dari 24 maka digunakan tabel C kuadrat. Dari tabel diperoleh C kuadrat dB alpha sama dengan C kuadrat dB-nya 3, alpanya 0,05 itu sama dengan 7,815. Q tidak lebih besar daripada C kuadrat tabel ya, maka terima H0, artinya keempat media ini memberikan tanggapan yang sama bagi petani dalam kegiatan usaha taninya. Di sini ada contoh jurnal yang menggunakan uji Cochrane ya, diambil dari Jurnal Penelitian Pendidikan volume 33 nomor 2 tahun 2016 dengan judul Pengembangan buku ajar statistika berbantuan TIK dengan pendekatan penilaian portofolio untuk meningkatkan komunikasi dan koneksi matematis. Ditulis oleh Putriaji Hendikawati dan Florentina Yuni Arini. Berdasarkan